Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini Allah masih mengizinkan awak kembali mengaji, Bu, ya. 3 kali Jumat kita tidak mengaji. Nah, maka suatu hal yang sangat patut untuk kita syukuri ketika kita Allah izinkan untuk hadir di suatu majelis. Karena Allah sudah memilih kita untuk orang yang mendapatkan rahmat di hari itu, dan orang yang selalu didoakan malaikat ketika kita berada di majelis ilmu tersebut. Karena berat. Kenapa hal itu berat kita kerjakan? Karena dia mahal. Ibarat membeli emas, kenapa kita jarang beli emas? Karena mahal. Kira-kira seperti itu, ya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibunda kami, orang tua kami yang kami hormati, orang tua dari Ibu Witri dan orang tua dari Pak Mukhlisin, semoga Allah merahmati dan meridhoi apa yang kita lakukan, ya amin ya rabbal alamin. Tak terasa bentar lagi kita akan masuk kembali ke dalam rutinitas yang setiap tahun kita kerjain. Setahun sekali memang. Kita di situ berlapar-lapar, haus-haus siang hari, malam harinya kita sholat tarawih, tadarus, dan banyak hal-hal ibadah yang kita laksanakan mengikuti rutinitas. Ada juga yang mengamalkan berdasarkan keilmuannya. Nah, ketika sampai di bulan puasa Ramadan, kita akan melihat berbagai macam perilaku manusia dalam menyembah Allah. Ada yang di hari pertama tuh memang betul-betul semangat untuk berpuasa, seolah-olah tidak ada orang yang berpuasa selain dia lagi. Pulang ke rumah betul-betul loyo. Datang setiap waktu ke masjid hari pertama. Hari kedua masih semangat. Hari ketiga mulai lupa. Hari keempat lah mulai merokok jalan-jalan. Ada pula yang betul-betul istiqomah. Ada pula yang malam-malam Ramadan nyonya aktif. Hal ini hal wajar, karena seorang umat Islam dianjurkan untuk bergembira ketika datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini Allah sudah menjanjikan lipatan-lipatan pahala ibadah dibandingkan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain selain bulan Ramadan, ibadah ngaji awak, ibadah sedekah awak, ibadah solat awak, itu Allah kasih 10 kali lipat pahala. 10 pahala. Sementara di bulan puasa Allah lipatkan lebih dari 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat pahala puasa. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Semisal apa ibadah atau sedekah yang dilakukan manusia itu, dia semisal 1 biji buah. Nah, buah ini menumbuhkan 1 ranting, dan 1 ranting ini menumbuhkan batang ini menumbuhkan 7 ranting. 1 batang dia buah tu menjadi 1 batang. 1 batang ini menunjukkan 7 ranting. Setiap ranting berbuah 700 buah. Berarti 100 buah kan? Berarti 700 buah lah pahala yang didapatkan oleh seseorang. Bahkan bisa lebih kalau dia di bulan suci Ramadan. Maka banyak kita lihat orang yang betul-betul bersemangat ketika berada di bulan-bulan puasa dalam melaksanakan ibadah apa saja.
Yang mana di hari-hari lain biasanya dia sholatnya di rumah terus. Bulan puasa kita lihat tuh masjid penuh gitu kan. Nah, itu hal yang wajar karena dia mungkin tahu tentang pahala yang Allah janjikan di bulan puasa. Itu dia. Kemudian puasa ini merupakan ibadah yang sudah Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Sebelum ada umat Islam, ternyata sudah ada ibadah puasa. Sehingga kita sendiri, orang Indonesia, juga mengatakan puasa itu bukan dengan bahasa Arab. Awak sebut puaso. Puasa itu bahasa Indonesia rupanya. Di Arab tidak puasa namanya. Di Arab itu namanya saum. Saum itu kalau bahasa Arabnya menahan. Kalau bahasa awaknya menahan tu pamannya tiga bu. Ibu dipitnah orang. Ibu dicaci maki orang. Sakit hati kita kan. Tapi kita mampu membalasinya sebenarnya. Mau tokoknya, mau penjarakannya, kita bisa sebenarnya. Kita tahan untuk tidak membalas. Apa nama itu? Sabar. Nah, itulah puasa. Puasa itu nama lainnya sabar. Secara bahasa itu. Sementara pengertian secara lebih luasnya, puasa ini adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nah, itu secara pengertiannya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu firman Allah yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Nah, sudah jelas kewajibannya. Kalau kita lihat sejarah di masa lalu, jadi puasa ini ternyata semenjak zaman Nabi Adam lagi, Bu. Semenjak zaman Nabi Adam turun ke bumi, udah ada syariat berpuasa. Ternyata Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi dapat satu penyakit. Penyakitnya itu bisul. Bisulan nih, tak tahan sakitnya doh. Mengadunya pada Allah, sakit ahli ya Allah, apa obatnya nih? Disuruh Allah dia untuk berpuasa, maka berpuasalah Nabi Adam alaihissalam untuk yang pertama kalinya. Maka itulah sembuh dari bisulnya itu. Nah, itu dari zaman Nabi Adam lagi. Sehingga sampai ke kita di Indonesia, datuk-datuk kita yang belum menerima Islam dulu ada puasanya. Puasa mereka untuk mendapatkan ilmu, ada tuh puasa tidak memakan cabai. Dia puasa selama 3 hari berturut-turut, ada sahurnya, ada berbukanya. Dia tidak makan cabai itu, tidak makan daging, tidak makan garam, tidak ada garamnya. Puasa mutih namanya. Karena ingin menghajatkan sesuatu, mungkin bisa jadi udah ada. Nah, zaman Nabi Daud ada juga puasa Nabi Daud namanya, banyak. Jadi puasa ini sebetulnya sudah ibadah yang turun-temurun disyariatkan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nah, puasa itu sendiri, kita kan di dalam rukun Islam yang 5 tuh ada 5 ibadah tuh. Ibadah yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga membayar zakat. Keempat puasa. Kelima haji. Di antara kelima ibadah yang wajib nih, ternyata puasa ini spesial. Spesialnya apa? Spesialnya puasa dibanding ibadah yang lain itu adalah dia berhubungan langsung dengan Allah tanpa diketahui oleh manusia selain dia. Kalau kita bersyahadat, agar sah syahadat kita harus ada saksinya. Yang menyaksikan kita bersyahadat itu harus ada. Nah, kalau kita sholat, pasti ada orang yang melihat kita sholat. Kalau kita zakat, ada pula tempat kita membayar zakat tuh. Amil zakat namanya. Yang bekerja menerima zakat kita. Kalau kita haji, juga ada orang yang di sana. Ada juga kalau kita dari Indonesia yang membimbing kita untuk mengerjakan haji itu. Diketahui oleh manusia. Sementara puasa ini berbeda. Dia tidak diketahui oleh orang lain. Pamannya ibu
nak membatalkan puasa di rumah diam-diam, ibu keluar, orang lain nggak tahu tuh ibu puasa atau enggak. Siapapun orangnya tidak tahu kita puasa atau tidak, kecuali kita kasih tahu atau kita nampakkan kita berbuka di depan dia. Nah, maka Allah sendiri mengatakan seluruh ibadah itu, di dalam hadis kudusinya, seluruh ibadah itu mendapatkan pahala memang dari Allah 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat pahala. Sementara puasa, ajri bi fa innahu li wa ana ajri bihi, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang membalasnya. Semuanya memang Allah balas, kan, tetapi ini khusus, tidak dikasih tahu Allah jumlahnya, tidak dikasih tahu Allah bentuknya, melainkan ini adalah bagianku khusus dia. Maka orang yang berpuasa itu hanyalah orang-orang yang jujur. Itu pembukanya. Adapun